share? Pak Sugi, saya belum ada akses Oh, iya. untuk share. Ya. Sudah? Iya, Bu. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Sudah terlihatkah paparan saya? Sudah. Sudah. Oke, baik. Jadi kami sudah sampai di tahap ini agenda kita hari ini. Lalu tujuan program kita kan memang fokusnya pada 3 hal, yaitu pada perkembangan anak, stimulasi atau pembelajaran, lalu yang terakhir ada di kesehatan dan gizi. Ada 3 besar ini. Lalu karena tujuan nama program kita adalah diklat diklat untuk diklat dasar tapi terintegrasi mentoring, makanya kami di sini mentoring itu adalah bagian yang sangat integral dari program kita. Karena mentoring dilakukan oleh teman-teman mentor yang sudah mendapatkan pelatihan dari Bu Ellen dan juga pelatihan penguatan materi dari content provider. Oke, ini seharusnya kan pesertanya 200 tuh, Bapak, Pak Agus. Tapi ternyata ada 6 yang akhirnya mundur ya. Ini ada surat keterangan dari Paudi Banjar, ada 6 menti yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Ya, ada yang bentrok dengan jadwal kuliah, ada 2 orang sedang kuliah, ada yang mengundurkan diri dari PAUD. Ini walaupun kita sudah memberikan persyaratan bahwa harus ada komitmen untuk tetap mengajari PAUD, tapi ternyata pada pelaksanaannya ada 3 yang mengundurkan diri dari PAUD dan 1 yang tidak diizinkan oleh suami untuk melanjutkan kegiatan diklat. Nah, ini mungkin karena merasa kok ternyata diklatnya ini modelnya beda, karena di tempat kami kan memang tidak hanya selesai pada saat peserta sudah membuat tugas mandiri, tapi masih ada kelanjutan selama 3 bulan, yaitu bagaimana menerapkan apa yang sudah didapat dari diklat dalam pembelajaran sehari-hari di lembaganya. Ini yang kita sebut dengan program observasi dan mentoring yang dilakukan oleh teman-teman mentor. Ini jadi kemarin dari data observasi kita sampai observasi tahap kedua, Pak. Yang pertama sudah, ini sebut tahap kedua. Itu sama jumlah data yang masuk ada 194. Jadi jelas ya dari sini yang mundur 6 dari 200 berarti pesertanya tinggal 194. Nah, dari observasi pertama dan kedua 100% peserta sudah mendapatkan kunjungan dari mentor selama 2 kali. Jadi datanya nggak berubah di observasi kedua. Kami harapkan sampai di observasi ketiga ini nanti tidak akan ada perubahan. Jadi sekarang sudah pada tahapan teman-teman mentor mulai mempersiapkan untuk kunjungan ke tahap kedua gitu ya, Bu Jaya ya, Pak Sugi. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Sudah bersiap-siap untuk melakukan observasi tahap ketiga. Nah, ini adalah perbandingan data Pak Agus dari observasi pertama dan kedua. Memang ada peningkatan, ya ada peningkatan dari perkembangan anak yang ini secara global Pak. Ini menunjukkan skor peserta atau guru yang mendapat nilai 3. Nilai 3 itu nilai bahwa mereka rutin melaksanakan. Nah, ini kalau kita lihat dari perkembangan anak, yang biru ini yang observasi pertama, yang orange observasi kedua Pak sudah ada peningkatan. Untuk pembelajaran juga ada peningkatan dari yang hanya 68 menjadi 79. Kesehatan gizi ada dari 63 menjadi 77. Jadi sudah ada kenaikan. Ini secara garis besar. Kalau kita lihat per topiknya Pak, ini dari persentase guru yang nilainya 3, nilai 3 itu saya ulangi lagi adalah mereka yang sudah melakukan secara rutin, ya. Jadi di topik perkembangan anak itu ada kesejahteraan diri anak. Ini kalau kita lihat di sini Pak, angkanya tidak ada yang persentasenya sampai 60, semua masih di bawah 60. Jadi untuk kesejahteraan di anak memang berawal dari sangat rendah Pak, 29%. Ini berarti guru itu belum mendengarkan anak, guru itu masih menjadi pusat perhatian, belum memperhatikan anak-anak, itu seperti itu Pak kurang lebihnya. Ini kalau kita baru setengah lebih Pak. Di observasi kedua ini yang sudah melakukan itu, komunikasi guru yang sudah bagus dengan anak naik dari 43% dari 59 untuk penilaian perkembangan anak. Nah ini ternyata baru separuh Pak yang mau melakukan penilaian. Baru 51%. Jadi sebagian besar guru dan kemarin diperkuat juga oleh para mentor yang menyatakan memang ini masih nanti ada keterangan dari para mentor, ada yang masih hanya di awang-awang. Jadi kalau membuat rapot itu mengarang indah dan perencanaan pembelajaran di hari berikutnya tidak berdasarkan dari evaluasi pembelajaran hari ini.
Ini angkanya, makanya kami minta untuk bertemu dengan Bapak untuk melaporkan Pak progresnya. Harapan kami di observasi ketiga ini nanti akan ada perkembangan, paling tidak di atas 60%. Ini kan masih di bawah semua Pak Inggi. Nanti materi ini kan saya kirimkan juga melalui panitia ke Bapak ini Pak. Nih, untuk filenya di dinas. Sekarang kalau kita di topik pembelajaran, ini angkanya kalau kita lihat lebih ngeri lagi Pak. Ini kami mengucapkan banyak terima kasih pada orang mentor, karena tanpa teman-teman mentor kami tidak akan tahu fakta di lapangan. Karena kami kan berharapnya apa yang sudah diberikan pada saat diklat itu dilaksanakan. Tapi pada prakteknya itu ternyata tidak segampang itu. Para menti itu guru-guru di lapangan masih mengalami kendala untuk menerapkan apa yang sudah diterima saat pelatihan, Pak. Jadi untuk rencana pembelajaran itu baru 46% yang membuat Pak, rutin membuat. Jadi masih setengah lebih belum melakukan perencanaan pembelajaran. Pembelajaran mulai bermain sudah mulai naik dari 35% jadi 52%, tapi tetap masih di bawah 60%. Nah, yang menyedihkan penggunaan media LUSPAT dalam pembelajaran itu baru 36%. Karena masih ada keraguan apakah benar sih pakai LUSPAT itu anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan baik, apakah anak-anak bisa tanpa diajari guru bisa melakukan itu. Jadi karena gamang dan juga ada beberapa dukungan dari teman sejawat ataupun pimpinan lembaga yang belum sepemahaman sehingga akhirnya kembali lagi menggunakan lembar kerja. Nah, ini kolerasinya dengan membangun pola pikir saintifik, Pak, karena guru masih dalam artian menyuap anak, jadi tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan ide bermainnya, anak-anak menjadi pelaksana tugas guru, sehingga anak-anak itu belum kritis. Dan ini pun tercermin dari gurunya pun juga belum kritis sebetulnya, Pak. Untuk pengaturan kelas dalam pembelajaran masih 47% di observasi kedua ini. Jadi kita ini kemarin memang para mentornya harus bekerja keras dulu nih Pak, untuk benar-benar bisa meningkatkan kompetensi teman-teman kita di lapangan. Tanpa ada mereka kita nggak akan dapat data seperti ini Pak. Ini benar-benar apa yang jadi lapangan. Sudah ada mentoring, pendampingan mentoring itu masih seperti ini, apalagi kalau kami hanya berhenti hanya setelah TM bubar itu kan tambah nggak ada lagi datanya. Oke, baik. Sekarang di topik kesehatan dan gizi, ini masih kayaknya masih rendah Pak. Jadi di observasi tahap pertama untuk kesehatan itu 20% yang sudah rutin melakukan, yang di observasi kedua menjadi 41%. Untuk gizi seimbang ada 21% di tahap observasi tahap 1, di tahap kedua menjadi 35%. Ini kemarin teman-teman mentor masih ada yang menanyakan apakah kebijakan di Kabupaten Banjarnegara itu masih harus pakai masker apa tidak sih di kelas, atau hanya di kelas tapi di luar tidak. Jadi beberapa mentor tuh masih memperhatikan, sehingga kalau ada yang tidak pakai masker, tidak ngajarin anak untuk cuci tangan dengan benar, terus makanannya juga bawanya yang ciki-ciki, itu masih mendapat nilainya rendah. Oke, ini persentase guru dengan nilai yang meningkat tetap dan menurun, Pak. Jadi kalau kita lihat, kita tuh maunya nilainya itu tidak ada yang turun. Ini kalau angka orange agak merah ini kan berarti turun. Jadi ada, terutama yang kita fokuskan di pembelajaran itu nilai yang turun sampai 18%. Kalau kita lihat angka kayaknya kecil, tapi kalau dihitung 18% kali 194 itu lumayan, Pak. Itu turun nilainya. Jadi angka-angka yang merah-merah ini nanti memang kami harapkan di observasi ketiga itu sudah berkurang. Kalau bisa malah tidak ada yang turun, Pak, naik semua gitu. Kalau kuning kan masih tetap ya, biru tuh naik. Jadi paling tidak tuh angkanya menjadi biru sama kuning lah, tidak ada yang jadi merah malah turun. Nah, ini kenapa nanti kok nilainya turun, ada penjelasan dari para mentor. Nah, terkait dengan yang dihadapi guru-guru, tantangan yang utama ternyata kalau kita lihat perbandingannya dari observasi pertama dan kedua, yang observasi kedua itu pakai angka merah, itu sekarang ini malah yang meningkat tajam justru butuhnya, ini tantangannya dari orang tua tuh besar Pak, karena ternyata pada saat teman-teman ingin menerapkan penggunaan LUSPAT, pendekatan bermain yang berpusat di anak, itu banyak mendapatkan tantangan dari orang tua yang masih menuntut dengan calistung model konvensional. Nah, kalau yang di poin kurang sarana prasarana ini lebih terkait pada LUSPAT, belum paham bahwa LUSPAT itu sebetulnya apa saja yang bisa ada di sekitarnya, tidak harus beli. Jadi merasa masih minim LUSPAT-nya, jadi mereka lagi-lagi balik ke lembar kerja. Sehingga itu sebetulnya pengaruhnya juga karena masih kurang materi, penguasaan materi masih kurang, sehingga
mau meyakinkan orang lain, terutama orang tua pun masih gampang, Pak. Kalau gurunya sudah yakin dengan apa yang dilakukan, akan lebih mudah dalam memberikan pemahaman pada orang tua. Untuk bimbingan diterima, ini korelasinya dengan tadi, otomatis para mentor ini lebih banyak memberikan bimbingan pada bahan penguatan. Karena di sini kan terlihat bahwa para menti masih kurang menguasai ya materi, jadi bimbingan diterima paling banyak adalah di bahan penguatan. Serta bagaimana menjalin koordinasi yang baik dengan orang tua. Ini tantangannya dengan orang tua dengan hubungan yang tadi Pak di sini, karena orang tua tidak paham dengan pembelajaran PAUD era kekinian. Oke, ada juga beberapa tantangan terutama yang dari kepala sekolah, Pak. Kepala sekolahnya belum paham dengan pembelajaran PAUD di era sekarang sehingga tidak memberikan dukungan saat guru itu mau merubah model pembelajaran dari yang hanya model klasikal, dari menggunakan LK menjadi yang kekinian, tidak pakai LK lagi. Lalu yang berpusat di anak itu masih belum mendapatkan dukungan baik dari kepala sekolah maupun dengan guru lain yang lebih senior, Pak. Jadi ini mungkin kemarin sempat ada masukan dari para mentor juga bahwa sebaiknya pimpinan lembaga, entah dari yayasan dari kepala sekolah juga mempunyai pemahaman yang sama. Oke, ini catatan dari para mentor saat observasi kedua kemarin. Memang rata-rata pada observasi kedua ini Meti sudah lebih santai, nggak kaku lagi, kan udah paham mengapa ada kegiatan observasi. Di observasi yang pertama kan mereka tegang, dipikirnya dinilai jadi harus bagus. Padahal sebetulnya tujuan untuk observasi ini bukan untuk melihat bagus tidaknya, tapi ada kendala apa sih yang dialami para menti saat menerapkan materi-materi diklat di sekolahnya itu, dan di bagian mana para mentor bisa membantu. Sebetulnya tujuannya seperti itu. Jadi yang di tahap kedua ini menti udah lebih paham tujuannya observasi apa sehingga tidak tegang dan tidak merasa terbebani saat observasi. Karena ada mispersepsi juga bahwa ternyata ini berat banget harus menyiapkan ini. Sebetulnya tidak seperti itu karena justru para mentor ini dan kami yang membantu dari belakang itu lebih menyiapkan guru-guru dalam waktu kurang lebih 1 tahun untuk nanti siap masuk di kurikulum Merdeka karena materinya kan sudah banyak berpusat pada anak. Bagaimana memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak melalui pendekatan bermain yang merupakan inti dari kurikulum Merdeka. Nah, itu yang sebetulnya lebih difokuskan oleh para mentor supaya menti-menti itu siap nanti pada saat tahun 2024 penerapan kurikulum Merdeka itu sudah nggak kaget lagi kan sudah menerapkan mulai dari sekarang. Nah, ini mentor juga sudah lebih rileks, lebih paham dengan apa yang harus diamati karena sudah ada RTL dari kegiatan mentoring di tahap pertama. Dan RTL yang disepakati ini juga membantu sih untuk merancang pembelajaran bagi para menti. Nah, selain fokus pada RTL, mentor juga tetap mengamati materi yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran serta mencatat hal-hal yang ini mungkin masih butuh polesan lagi. Sebagian besar menti masih melakukan komunikasi satu arah, jadi belum menggunakan pertanyaan terbuka, ini masih menerapkan pembelajaran konvensional menurut para mentor. Dan sebagian besar menti ada 2 dari, kalau 1 mentor kan ada 5 menti, jadi kalau dilihat 2 dari 3 menti itu belum melakukan penilaian perkembangan anak. Perencanaan kegiatan di esok juga tidak didasarkan pada evaluasi pembelajaran, dan beberapa menti tidak menuliskan perencanaannya, katanya perencanaannya di awang-awang, Pak. Di waktu ditanya sama mentor, besok pagi, ya pokoknya sudah ada di sini, besok gampang begini. Jadi hanya di awang-awang, tidak tertulis, tidak tercatat. Ada juga menti yang sudah memiliki format penilaian perkembangan, tapi tidak diisi. Ini dari para mentor seperti ini catatannya kemarin. Ini untuk topik pembelajaran, sebetulnya guru sudah menyediakan Luspad, Pak. Tapi yang lebih asik bermain itu katanya mentor hanya gurunya. Jadi gurunya heboh bermain dengan Luspad, anaknya pasif. Sehingga hal ini menurut pengamatan para mentor karena kegiatan main itu tidak disesuaikan dengan minat anak, tapi sesuai dengan ekspektasi guru, sehingga anak tidak tertarik untuk bermain. Ya, tidak mengamat. Yang berikutnya, guru hanya memberikan 1 jenis kegiatan main dengan 1 komponen Luspad. Terus saat anak tidak menunjukkan ketertarikan, guru lalu menyimak kembali Luspad tersebut, Pak, di dalam rak, terus kembali menggunakan LK. Jadi ini masih seperti ini. Guru yang sudah menata investasi menarik dan anak-anak semangat main sehingga guru kewalahan. Nah, ini karena guru tidak memberikan pijakan sebelum main sehingga anak tuh mainnya ya benar-benar tidak terarah, jadi bukan bermain yang bermakna. Berikutnya lagi, guru masih gampang dalam menggunakan Luspad. Luspad yang dipakai juga masih pada jenis dedaunan, aneka biji, bebatuan, jadi belum variatif.
Teman sejawat kurang mendukung penerapan pendekatan bermain bersama pada anak maupun penggunaan luspat. Guru sudah memberikan pijakan awal dengan membacakan buku cerita, tapi anak-anak tidak tertarik dengan cerita dibacakan guru. Nah, ini sekali lagi gurunya hanya asal gitu, tapi tidak memperhatikan minat anak, baik dalam memberikan pijakan bermain ataupun saat merancang kegiatan main. Dalam merancang kegiatan bermain, guru masih mengharapkan anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan ekspektasi guru, jadi belum memperhatikan minat dan kebutuhan anak. Salah ketik ya, maaf, saya revisi. Jadi guru tidak memperhatikan itu karena belum paham bahwa pendekatan yang berpusat di anak itu yang seperti apa, karena taunya masih menerapkan pembelajaran yang kalau kita flashback ke belakang itu masih sama dengan apa yang dilakukan guru-guru TK 50 tahun yang lalu. Jadi kegiatannya masih seperti itu. Untuk topik kesehatan dan gizi, catatan para mentor, sebetulnya rata-rata itu udah masang flyer atau poster tentang cara cuci tangan yang benar, adab saat batuk atau bersin, tapi anak-anak belum menerapkan. Cuci tangan, masih sekedar membasahi tangan, jadi gurunya pun cuma asal. Ini yang tadi saya sempat sampaikan, banyak yang sudah tidak lagi mengenakan masker saat dalam kelas. Nanti mungkin Bapak dari Dinas bisa menyampaikan, ya Pak, yang benar sekarang bagaimana sih, Mas, saya harus pakai masker atau tidak? Jadi para mentor nanti biar satu pemahaman. Ini guru belum rutin mengingatkan pada anak melalui pesan-pesan untuk misalnya membawa makanan sehat, menerapkan cuci tangan yang benar. Ini catatan para mentor. Para mentor ada yang akan memberikan ini perwakilannya ada kan? Siapa tahu saya terlewat. Bu Eryang Yongsen, adakah yang saya kelewat nih Bu Eryang? Jangan-jangan ada yang terlewat nih. Kalau ada yang terlewat silakan Bu Eryang, ya, nanti sampaikan Bu Eryang. Perasaannya sih sudah nih. Nanti kalau kelewat sampaikan ya Bu Eryang ya. Oke, rencana selanjutnya kalau dari kami ada kegiatan observasi tahap ketiga yang sudah dilaksanakan sejak kemarin tanggal 1 Desember sampai nanti deadline tanggal 19 Desember. Sesuai dengan hasil observasi tahap 1 dan 2 tadi Pak yang kami paparkan, akan memberikan penguatan materi pada kegiatan pelatihan penguatan guru dengan fokus pada prinsip penggunaan luspat, dukungan main, serta perencanaan dan penilaian perkembangan anak. Ini kan poin-poin yang tadi rendah banget Pak. Ini yang rencananya akan kami sampaikan besok pagi tanggal 3 Desember. Pukul 10 sampai 15.30. Dan nanti juga ada PPM ketiga, maaf, kok slide saya lari-lari sendiri. PPM ketiga itu ada penguatan pemberian mentor dilaksanakan nanti pada pertengahan Desember. Ini dari kami, Bu Dina atau Bu Mimu mau menambahkan? Ibu Mimu dulu aja Mbak. Tidak, sorry. Oke. Oke, makasih Mbak Lilis, Bu Lilis dan Pak dari Dinas Pendidikan. Ngapunten saya belum bisa melihat namanya di layar. Oke Bapak dari Xtelaran dari kami, satu slide saja. Ini semacam pengingat bagi kita semua yang hadir di Zoom ini. Ada Bunda perwakilan dari Menti dan ada juga dari mentor. Lalu juga panitia dari PD Himpaudi maupun dari PW Himpaudi Jawa Tengah. Dan yang terutama adalah dari Dinas Pendidikan di Banjarnegara. Yang ingin kami sampaikan Bapak melalui gambar ini, satu pesan bahwa yang sedang kita kerjakan dari mulai bulan kapan ya Bu Jaya ya? Saya agak lupa, mulai pertama kali kita melakukan apa Mbak Lilis? Agustus ya? Kok Agustus? Aku lupa juga. Agustus Kalau salah ya. POG itu Agustus ya. Wah, kayak Agustus dimulai dengan ada pengisian juga baseline. Nanti akan kita tutup rangkaiannya 5 bulan, Pak. Berarti Desember, Mbak ya? Desember ya kita terakhir di Banjarnegara. Yang ingin kita kembali lagi kita refleksikan bersama dan semoga menjadi aspirasi atau semangat terus bagi kita adalah kolaborasi, Bapak. Mengapa gambar ini yang dipilih? Ini adalah dari salah satu tradisi memindahkan rumah bareng-bareng Pak, satu kampung nih mindahinnya. Makanya banyak orang mindahin kalau di suku ini benar-benar literally sungguh-sungguh memindahkan bangunannya. Jadi tidak dicicil, memang dipindahkan sungguh bila memang jaraknya dalam jangkauan satu desa. Bukan masalah rumahnya yang saya ingin katakan, kami ingin katakan adalah kerjasama yang dibutuhkan banyak orang untuk membuat perubahan. Tadi kalau Mbak Lilis saya sambungkan dengan materi Mbak Lilis, kurikulum merdekanya itu udah di depan mata nih Pak.
malah sekarang sudah masuk masa piloting ya Mbak ya, setahu saya sudah masuk masa Sudah di sekolah piloting penggerak. di sekolah penggerak, dan kemudian pastinya kita ingin perubahan itu tidak hanya di sekolah penggerak dong gitu ya. Tentunya di semua sekolah, di semua level pendidikan termasuk dari PAUD. Maka saatnya Pak, nggak bisa ditunda-tunda. Kolaborasinya harus terus ada dan terus dikuatkan melalui apa? Silahkan kita kembalikan peran kita masing-masing. Peran kami sebagai dari Xtolarang selain sebagai penyandang dana dari program ini, tentunya ada peran-peran yang ingin kami, yang sedang kami lakukan terus, memastikan monitoring dan evaluasi program ini berjalan baik, kerjasama dengan PW Himpaudi dan PD Himpaudi untuk membaca data-data yang masuk, itu bagian dari peran yang kami lakukan. Nah, peran PW dan PD tentunya sudah berjalan nih ya, Bu Adijaya, Pak Tarsono, Bu Willis, dan Mbak Lina. Kita berkolaborasi untuk menyiapkan konten, berkolaborasi untuk membaca data, menganalisa data, melakukan mentoring tentunya dari Bunda dan para mentor dan para menti. Nah, untuk Dinas Pendidikan kami kembalikan peran apa nih Bapak yang sudah dilakukan dan mungkin bisa kita tingkatkan nih. Misalnya keterlibatan aktif dari para supervisor, dari para penelik pengawas. Keterlibatan aktif seperti apa ya Mbak? Kalau bagi saya sederhana. Kalau saya aktif berarti ketika saya menghadiri sebuah Zoom, sebuah meeting ataupun sebuah pertemuan PPM, pertemuan PPG, hadir penuh, hadir sungguh mendengarkan dan memberikan masukan. Dan sangat dibutuhkan para mentor nih, silahkan dikoreksi kalau saya salah. Ketika turun ke lapangan, senang gitu ya rasanya kalau ada pendampingnya, ada penilik pengawasnya yang mendampingi, jadi kita sepaham dari lembaga PAUD A. Maaf, ini hostnya ada di Bu Lilis. Mohon tolong Bu Lilis. Jadi Pak Sugi kepental langsung masuk ke Bu Lilis. Oke, terima kasih Bunda. Ya, tadi kembali lagi berperan aktif selain hadir dalam semua kegiatan, memberikan feedback, memberikan input yang sesuai dengan kondisi Banjarnegara. Yang kedua adalah mumpung masih ada 1 kali lagi nih Mbak Lilis ya observasi lapangannya. Bolehkah gitu kita bareng-bareng yuk melihatnya gitu. Jadi apa yang kami pahami dalam instrumen observasi yang dilakukan oleh mentor menti dalam koridor melaksanakan materi diklat dasar, mengimplementasikan juga menjadi semangat dari para supervisor, yaitu Bapak dan Ibu supervisor yang menjadi bagian dari program ini. Begitu Mbak Lilis, tentunya feedback bagi kami, umpan balik bagi Xtolarang, silahkan. Seperti yang Mbak Lilis dan teman-teman tahu, Pak Tarsono dan Bu Adi Pujaya, Pak dan lain-lain, silahkan memberikan umpan balik setiap saat melalui apapun yang channel WhatsApp, mau channel email, silahkan saja. Karena apa? Koridornya tetap sama. Kita mengarah ke tujuan yang sama, maka dari itu kita maksimalkan waktu yang masih ada dalam program ini. Tentunya setelah program ini selesai, kami sangat berharap ada keberlanjutan yang sudah kita sepakati dalam nota kesepakatan. Terima kasih Mbak Lilis, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi ini menggambarkan kolaborasi yang harus sengkuyung bareng-bareng gitu ya Mbak Dina ya, karena ini bukan tugas yang mudah. Oke, jadi berikutnya adalah mungkin ini rencana selanjutnya mau seperti apa sih dari para mentor, menti, supervisor, dan tim juga dari Dinas Pendidikan. Monggo. Pak Sugi. Oke, terima kasih. Jadi sudah? Saya sudah sampaikan. Sekarang tinggal mungkin ada tanggapan dari para mentor atau perwakilan mentor, menti, mungkin ada yang mau menambahkan. Nanti mungkin siapa tahu tadi ada yang terlewat, saya sampaikan. Monggo, silahkan. Suaranya kok nggak masuk ya Pak Sugi? Suaranya nggak masuk. Ya, masih agak jauh. Kurang keras dikit. Ya, sudah. Ya. Oke, teman-teman, mentor atau menti, apakah ada yang mau menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis tadi? Dari teman-teman mau menambahkan, silakan yang mewakili.
atau teman menti silahkan. Mungkin saya ya, Pak Sugi. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis terkait observasi di tahap 1 dan tahap 2, itu sudah sangat lengkap sekali, Bu. Bahkan yang di kami belum disampaikan tadi sudah terbaca sendiri oleh Bu Lilis. Jadi sudah sangat lengkap. Yang nanti dari kami mentor harapannya mungkin nanti ke keberlanjutan setelah diklat selesai. Mungkin nanti harapan kami bisa kepada Dignas, Pak Kabid, kemudian juga mungkin nanti ada kelanjutan dari ISHK Tolaram lagi atau bagaimana seperti itu. Itu harapan dari kami. Yang tadi disampaikan Bu Lilis, menurut saya sebagai mentor sudah sangat lengkap, Bun. Gitu. Oke, matur nuwun ya. Ini saya mencatat kemarin saat teman-teman memberikan masukan, jadi saya catat, saya tulis pelan. Kok lengkap sekali kayak gitu, yang belum disampaikan aja udah tertulis di situ. Terima kasih, Bu. Matur nuwun, Bu. Sama-sama. Mungkin dari Menti ada apa kayak gitu, Bu Sulis atau Bu Naralita? Sebentar, berarti teman Bu Ibu setuju ya kalau saya nanti merencanakan untuk apa PPG besok itu fokusnya di 2 materi itu ya? Di kesehatan gizi itu, Bun? Bukan, PPG-nya nanti saya masih lebih fokusnya di ini, di rencana kami di tadi yang paling rendah kan di pembelajaran ya. Oh iya, betul. Pembelajaran sama perencanaan dan perkembangan anak. Jadi fokus saya akan ke materi prinsip penggunaan LUSPAR dan dukungan main, sama ditambah dengan perencanaan dan penilaian perkembangan anak. Penilaian. Ya, gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin dari Menti mau menambahkan, Bu, tambahin apa lagi itu boleh. Halo. Oh ya. Silakan. Saya dari Menti. Terima kasih sebelumnya menanggapi tentang apa yang disampaikan Bu Lilis tadi. Memang kalau dari saya sendiri pribadi masih banyak yang belum bisa dilaksanakan gitu, Bu. Salah satunya memang dari LUSPAR. Kalau saya pribadi itu masih cenderung Bu, terpaku sama tema. Jadi misalnya kayak seperti kemarin itu saya ngambil tema bentuk masjid seperti itu, Bu. Ngambil tema masjid. Jadi apa yang di pikiran saya itu masih apa sih yang bisa dibikin masjid seperti itu loh, Bu. Jadi masih belum yang harusnya mungkin ada bahan alam apa kayak gitu bisa dimasukkan. Saya cuma yang terpikir, oh ini bisa dibikin masjid, ini bisa, dan sebagian besar itu masih yang saya pikir itu LUSPAR ternyata masuknya ke barang pabrikan. Kayak misal balok, terus ada Lego, ada Magic Straw, seperti itu. Saya kira Magic Straw ini bahannya dari plastik, seperti itu. Tapi ternyata itu masih masuk ke barang pabrikan, jadi belum, ya masih berkutat ke tema, gitu, Bu. Jadi fokusnya masih di tema ya. Saya lemahnya di situ. Terus kalau untuk saya sendiri juga tentang gizi seimbang, seringkali saya dan guru yang lain sering menyampaikan tentang gizi seimbang, bahkan di grup WA-nya orang tua pun juga menyampaikan supaya anak-anak dibawakan gizi seimbang. Tapi setelah sampai sekolah banyak yang nggak bawa gitu loh, Bu. Jadi orang tuanya itu lebih ke ben gampang lah nggak jajan kayak gitu. Jadi lebih ke ini ya, bagaimana bisa membuat orang tua ikut terlibat dalam gizi seimbang dan kesehatan anak ya. Dan ada satu lagi, kemarin saya sempat diprotes sama orang tua, Bu. Jadi memang saya coba untuk membedakan anak belajar ini dan ini, karena memang si anak itu memang sudah lebih bisa dan menguasai daripada anak satunya. Nah, ketika saya ambil dokumentasi dan saya kirimkan ke WA grup orang tua, justru orang tua itu protes. Bu, kok itu belajarnya beda sama ini? Kayak gitu. Jadi banyak orang tua memang yang masih polanya
belajarnya ini ya sama semua kayak gitu loh Bu Rata. Seperti itu kalau dari saya pribadi. Belum paham pembelajaran yang berdiferensiasi ya di orang tua ya. Iya, oke. Matur nuwun Bu. Besok kita kupas ditambahkan di PPG. Materinya sampaikan ke orang tua ya nanti. Oke, insya Allah. Oke, terima kasih Bu. Matur nuwun Bu. Masih ada yang disampaikan teman-teman yang lain? Saya Pak. Monggo. Terima kasih. Saya Sulistiani Mente menanggapi tadi sama dengan Mbak Naralita, Penuralita tadi ya, Mbak Naralita. Sebenarnya sama Bu, ketika yang dihadapi Mente itu sebenarnya dari diri kita sendiri mungkin pasti masih banyak kekurangan, masih banyak kurang ilmu Bu. Tetapi kan kita itu harus bekerja sama dengan pihak sekolah, terutama adalah kepala sekolah. Jadi yang dihadapi itu gini Bu, dengan kepala sekolah itu kadang kurang klop ya Bu ya dalam bahasa saya, karena Bu saya mau seperti ini besok pembelajarannya seperti itu Ibu, perencanaan. Apa itu nggak terlalu kotor, terlalu banyak itu ini itu ya. Tapi kan setelah dilaksanakan 2 kali, memang ada perbedaan. Pertama itu terlalu agak menentang, jangan terlalu banyak bahan seperti itu Bu. Tetapi kalau yang kedua malah anak-anak kan lebih suka. Jadi ternyata terbukti bahwa yang dirasa oleh kepala sekolah itu terlalu rumit, terlalu banyak membawa bahan itu nanti kotor kayak gitu. Ternyata pada si anak dampaknya itu sangat-sangat baik Bu. Jadi menurut terus tambah lagi yang itu Bu dengan sama yang Mbak Naralita, kalau kita itu setiap kegiatan dari awal sampai akhir kan kadang diselipkan itu laporan ke orang tua ya Bu ya, di grup WA itu kan misalnya kita lagi berwudu juga beberapa, tidak semuanya sih Bu, beberapa ada kegiatan ini lagi misalnya berwudu kayak seperti itu ya Bu ya. Kadang itu membuat mereka itu bertanya sama kita di itu, Bu ya kok yang difoto cuma itu tok misalnya. Padahal kita kan sebenarnya itu perwakilan maksudnya ya. Besok kan jadi nggak diingat Bu, besok yang tadi kemarin ini sudah, besok yang ini. Padahal kan kalau yang kita kegiatan mentoring itu kan kita buatkan itu ya Bu, di YouTube ya Bu ya. Kadang kan memang yang kita nilai itu kan antara yang atas, maksud saya antara yang lebih tinggi, terus sedang sama rendah, kan tidak semuanya mungkin saya masukkan di YouTube. Nah itu juga menjadikan pertanyaan tanda kutip sama orang tua gitu Bu. Jadi ternyata Bu Zuli sukanya sama ini misalnya seperti itu. Enggak, padahal jelaskan ini seperti ini, tapi kan masa semuanya 29 anak atau 30 anak kita video satu-satu kan tidak Bu. Tapi kan jadi kayak apa ya Bu ya, kecemburuan sosial bukan ya? Apa ya kayak gitulah Bu. Ya paham saya Bu. Oke. Jadi harus cari trik nih Bu Sulis, bagaimana mungkin di video cepat aja semua dapat thread gitu. Jadi nggak perlu semuanya dilaporkan dulu. Nanti disampaikan ke orang, kita nanti pelaporan perkembangannya individual loh Bu, tiap anak dapat ini perwakilan. Kalau mau sih orang tuanya, kalau enggak divideokan semua gitu baru diunggah. Ya, matur nuwun Bu Sulis. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada teman-teman yang mau disampaikan? Belum, kita lanjut. Mungkin cukup Pak Sugi, nanti lanjut lagi. Nanti mungkin ada lagi. Ya. Kita lanjut untuk sambutan gitu. Ya, cek. Suaranya Pak Sugi bermasalah nih kayaknya. Iya Bu. Hujan Bu di sini Bu. Halo, hujan ya? Ini kayaknya di alatnya apa ya? Oh ya. Iya, mungkin di alat.
Oke. Mikrofon. Jelas, Bu? Ya, jelas sekarang. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Ibu Lilis dan Bu Dina yang sudah menyampaikan laporan perkembangannya untuk kegiatan pelatihan kita. Untuk selanjutnya yaitu sambutan tunggal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang akan disampaikan oleh Bapak Asipaud Bikmas Banjarnegara, yaitu Pak Agus Budianto. Kami persilahkan. Mohon izin, suara saya bisa terdengar? Terdengar Pak Agus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini dari perwakilan dari Tolaram, jadi luar biasa sekali Mbak Benedikta Dina, ini yang saya sering sangat familiar ini kalau saya ikut Zoom ini beliau hadir. Terima kasih setia. Kemudian ini ada Budiah yang luar biasa laporannya sangat rigid. Terima kasih, ini berarti memang sangat serius ini membantu kami. Kemudian yang saya hormati juga Pak Tarsono, Mas Sugi dan teman-teman dari Paudi Banjarnegara yang tidak pernah lelah untuk membantu kami meskipun kami nggak pernah beri apa-apa. Ini luar biasa sekali. Para mentor, kemudian mentee, ini supervisornya tidak ada ya. Kemudian ada Bu dari Tolaram juga nggih. Ini Bu Mimu Dipak Narwani nggih. Semua yang hadir lah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Di atas namanya mau izin nih puji syukur kepada Allah yang sela-sela kesibukan panjenengan semua ini kita bisa berkumpul di ruangan virtual ini dalam suasana yang saya dari awal tadi perhatikan luar biasa sekali. Saya sangat bangga, sangat terberkati bisa dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Dan saya lihat ada ketulusan yang luar biasa untuk memikirkan mutu pendidikan PAUD ini di Banjarnegara. Semoga Allah SWT mencatat semua yang panjenengan lakukan sebagai amal baik. Tuhan akan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Terima kasih sekali. Mohon izin, saya akan menyampaikan beberapa hal. Banyak lah ini. Saya tadi perhatikan dulu betul ini dari Bu Lilis ini. Saya tadi laporannya memang luar biasa sekali. Yang pertama, mohon maaf, beliau Pak Teguh Handoko tidak bisa hadir secara pribadi, begitupun Pak Kabid, Pak Nato hari ini ada kegiatan rakor bidang di Semarang, maka saya ya sebenarnya saya izin Ibu, ini saya di rumah, ini lagi izin tidak kurang fit, gitu. Mohon maaf kalau suaranya kurang itu, saya sebenarnya hari ini lagi izin cuti, tapi tidak apa-apa ini, karena saya juga tadi jadi kesemangat. Jadi beliau tidak bisa hadir secara pribadi. Tapi bukan berarti tidak memprioritaskan, tidak, hanya memang kesibukan dan berbagai kegiatan bagi-bagi tugas. Yang pertama yang kami sampaikan atas nama lembaga, sekali lagi ucapan terima kasih. Saya kira luar biasa sekali kepada Tolaram, Paudi, semua yang terlibat kegiatan ini. Tadi disampaikan oleh Mbak Dina ini tentang gambar orang yang gotong rumah, itu memang luar biasa bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian untuk membangun, untuk memperbaiki, mengembangkan apapun namanya kualitas pendidikan di Indonesia. Karena memang tanggung jawab pendidikan kan ada 3G, dari Dina, dari pemerintah, kemudian sekolah dan masyarakat. Masyarakat ini ya salah satunya Tolaram dan sebagainya. Jadi memang kita nggak akan bisa sendirian. Dari awal pernah kami sampaikan bahwa kami berharap memang bahwa pelatihan ini nanti akan meningkatkan kualitas, pada akhirnya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang memang kami laporkan berdasarkan temuan teman-teman PNF atau kami yang kadang-kadang silaturahmi memang mohon izin memang perhatian atau fokus atau apapun namanya kebijakan pemerintah kepada pengembangan pendidikan anak usia dini memang belum maksimal. Contoh kemarin kami ikut rapat bidang RK ya, rencana kegiatan dak fisik pusat, kami mengajukan untuk pengembangan ini karena kan di PAUD ini kami melihat kan memang masalahnya banyak. Satu dari sisi PTK lah, guru satu sekolah yang satu, hanya 2. Ini yang memang sehingga beban kerja yang ulang, ya harus merawat
gedung, ya harus laporan BOP, ya harus apa, sehingga mungkin tadi menyinggung masalah ini saya baca lagi RPP lah, modul ajar yang sekarang misalnya memang kadang-kadang jadi ya memang tidak mudah untuk membagi tugas untuk bisa apa ya namanya ya perfect lah dalam arti RPP dibuat modul ajarnya dan sebagainya. Memang tantangan tersendiri, apalagi memang regulasi memang belum berpihak pada PAUD. Artinya kalau PAUD dalam arti yang KB, kalau yang TK kan sudah, yang formal ini kan sudah dapat TBG, dapat akses yang lain. Sementara yang dari KB kan memang dari sisi kesejahteraan saja kan memang belum, dan yang lainnya. Kemudian sarprasnya ini juga kemarin saya sampaikan, kami mengusulkan 51 titik untuk rehab, untuk pengembangan sarpras, sekitar 7 miliar, 6 miliar, yang disetujui hanya 3 titik bernilai 483 juta. Bayangkan nggak ada 50%-nya. Ini artinya memang perhatian pemerintah juga belum maksimal. Maka apalagi kegiatan-kegiatan yang non fisik seperti BITEK, Diklat, yang kemarin alhamdulillah sudah ada aspirasi yang larinya ke BITEK, bukan lagi masalah sarpras saja. Di sana ada tentang PAUDAI lah tadi, ini hubungannya dengan tadi bahwa di PAUDAI sekarang kan sudah eranya PAUDAI ya, bahwa pelayanan pengembangan ya anak usia dini holistik integratif kan tidak hanya masalah pendidikan, tapi juga kesehatan, gizi dan perawatan, layanan pengasuhan, kemudian layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Ini memang sekarang eranya harus seperti itu. Dan izin melaporkan untuk Banjarnegara dari 725 PAUD, TK dan KB, ada 393 yang sudah mendaftar IKM. Dan ini wajib untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Dan dari hasil raport PMM-nya, Banjarnegara peringkat 35, dan di TK ini kemarin memang kita juga sangat rendah. Sudah login, aktivasi akun sudah, masih di depan apa enggak? tapi belum ubah aksi nyata, proses seterusnya. Jadi hanya aktivasi ini, dengan adanya Instalaram ini mengadakan diklat ini, harapannya kami akan terbantu dari sisi ini tadi, pemanfaatan ini ya unggah aksi nyata dan seterusnya. Ini kan profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Ini kalau saya lihat juga sudah mulai lah beberapa PAUD yang sudah mulai gelar karya P5. Ini tadi juga saya kemarin RPP ini gitu, modul ajar, mohon bantuannya. Memang antara modul ajar yang P5 dan bukan P5 ya beda dan seterusnya. Jadi memang tadi laporan yang disampaikan ke kami, insya Allah lah ini jadi masukan buat kami, akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait, terutama teman-teman PNF kalau dan pengawas, agar hal-hal kecil lah menggiatkan komunitas belajar seperti PKG, kemudian ada IGTKI, ada HIPAUDI, ya tidak hanya kalau pertemuan tidak hanya bahas masalah ini studi banding kemana, seragamnya ganti apa gitu, tapi paling tidak pengembangan kurikulum, kemudian bagaimana memanfaatkan inilah kayak gini, kerjasama dengan tolar pihak-pihak ketiga yang lain barangkali, karena saya lihat memang ini komunitas belajar Ibu Lilis, ini barangkali komunitas belajar PKG. Setelah kegiatan ini ya harapannya PKG jalan. Ini kecil lah, kelompok-kelompok kecil tetap diskusi, belajar bagaimana memperbaiki diri. Ini penting nih, teman-teman METI ada perwakilan, jadi memang belajar harus sepanjang hayat. Harus banyak membaca. Apalagi sekarang diklat, BITEK online itu kan banyak sekali. Terus belajar meskipun regulasi hanya tamat SMA, kenapa tidak kalau ada rezeki kuliah. Tapi kalau udah di kuliah S1 ya jangan langsung pindah ke TK, nanti guru KB-nya tidak ada. Ini juga problem Ibu, kami sampaikan dari teman-teman yang sudah S1 out gitu ya, SPD out itu nanti mereka akan pindah ke TK dengan alasan dapat TPG, kalau di KB enggak. Nah ini nanti juga kualitas di KB juga jadi masalah lagi. Nanti guru baru lagi tamat SMA, belum ikut diklat ini yang tingkat dasar, lanjutan, ini juga akan jadi kayak apa ya, circle yang memang tidak mudah. Tapi sekali lagi apapun kami terima laporan-laporan tadi, akan kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait tentang bagaimana meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kami dari sisi Sarpras dan seterusnya juga akan terus bekerjasama dengan Komisi 4 supaya terutama di Sarpras, karena nggak mungkin kita meningkatkan kualitas pendidikan dengan ruangan yang hanya 1 atau 2 disulap-sulap jadi kantor, jadi apa. Ini juga bismillah nanti kita
kolaborasi seperti yang diinspirasikan oleh Mbak Dina tadi, yang potongan, dengan bersama kita pasti bisa. Yang penting ada satu komitmen bersama, ada satu kesepahaman bahwa kita harus bekerja sama, harus punya niatan untuk membangun lah pendidikan, terutama budaya PAUD. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah berkenan meningkatkan kompetensi guru-guru kami di Banjarnegara. Mohon maaf dari Dinas Pendidikan belum bisa memberikan yang terbaik buat panjenengan semua, dan insya Allah ke depan Mbak Dina, Bu Dia, dan semua saja ini kami siap apa yang harus kami berikan, kami akan maksimal. Ini sudah mulai kami dengan Komisi 4 anggota Dewan. Bagaimana mengawal dunia. Moga-moga setelah 2024 juga komitmennya tetap sama. Ini alhamdulillah luar biasa. Teman-teman anggota Dewan mengadakan BINTEK, aspirasi ini Bu kami sampaikan, Bu Dia, Mbak Dina. Kalau selama ini aspirasi hanya untuk bangun gedung, Banjarnegara kemarin untuk yang TK ada 11 aspirasi berupa bimbingan teknis pengembangan anak usia dini. Nah, ke depan barangkali dana-dana dari Dewan bisa untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat untuk mengembangkan dunia pendidikan, Mas Tarsono dan teman-teman. Jangan pernah lelah, meskipun tidak ada reward yang mestinya kami berikan sepantasnya, karena memang ya seperti inilah regulasi belum berpihak kepada kita, kemudian masyarakat juga menganggap sekolah KB, TK itu ya hanya untuk titip-titip saja. Memang butuh kerja keras, butuh perjuangan, komunikasi, kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan pemerintah desa dan segala. Kalau KB bisa ya di anggaran desa dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon dukungannya. Insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pendidikan, insya Allah akan selalu siap untuk melakukan yang terbaik untuk teman-teman. Itu saja, nanti kalau ada tambahan, saya tambahkan. Sementara itu dari kami, Dr. Bodaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan Pak Adis. Terima kasih juga atas supportnya dari awal sampai saat ini. Support panjenengan membuat kami menjadi tambah semangat. Teman-teman panitia dan juga teman-teman mentor yang ada di sini, yang semua yang terlibat di kegiatan IHSA Tolaram ini, pelatihan mentoring ini. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman ada tanggapan ataupun pertanyaan, ini mumpung masih ada waktu, silahkan. Umum kita bersama, ada Dinas, ada dari mau tanya apakah ini nanti ke depannya, ini kan ibaratnya tahap 1 ya Pak. Lah nanti apakah ya, ada silakan, tahap kloter 2 kayak gitu Pak? Soalnya kayaknya dari TK itu juga masih ada loh yang belum pernah diklat terus belum lulus S1, tapi kebetulan yang tahap ini belum ikut. Ini pertanyaan saya sampaikan kemana nih, ke Mbak Dina? Ini langsung kami langsung menjawab nih Pak. Terima kasih Bu Eri yang memikirkan teman-teman yang di TK yang jadi emang kalau PAUD tuh ya nggak usah formal dan non formal lah ya, PAUD tuh berarti ya semuanya yang ada anak usia 0 sampai 6. Oke Mbak Lilis. Nah Bu Eri yang mungkin nih kalau tadi kita Bapak Kabit ngomong ada aspirasi Pak Kakasi, kalau boleh tuh aspirasinya disampaikan Mbak Bunda Eriang tertulis gitu kepada Komisi 4 bahwa boleh tidak anggaran tahun depan diaspirasikan untuk mengangkat yang belum diksar. Jadi saya yakin nih Himpaudi dan IGTKI rapi jali database-nya, dicek saja yang belum, nama by name dan by address mungkin ya Bu Jaya, terus dilampirkan begitu sebagai aspirasi. Yang bisa dimodifikasi, yang bisa ditiru dari diklat dasar ini, monggo Pak kalau mau diikuti modelnya, karena sekarang berarti Banjarnegara sudah punya 40 nggih Mbak, Bu Eriang. Nah, mungkin 40 mentornya ini diberdayakan lagi kalau saya. Jadi biar katam, biar fasih le mentoring. Nanti kalau mau refreshment dengan Bu Ellen silahkan. Himpaudi Banjarnegara pasti punya nomor kontaknya, silakan Kang Senen sendiri. Kami akan sangat sukacita kalau Banjarnegara bisa mengulang kembali scale up training ini dengan model yang sama di tahun depan dengan menggunakan pendanaan mandiri.
soal budgetnya mau buka-bukaan silahkan, kami sangat senang dibuka. PW Himpaudi punya semua kok Pak, budgetnya berapa, mentornya diberi berapa, kemudian alokasi untuk narasumber berapa, mau pakai online, mau pakai hibrid, mungkin hibrid lebih gayeng ya Mbak, kayak kemarin review lapangan nih, Bapak review lapangannya sama Mbak Lilis, para mentor berkumpul supaya bisa ngobrol bareng, jadi lebih gayeng kalau mau review. Tadi nyambung aspirasi sih Pak, saya tergoda aspirasinya boleh nggak ya diusulkan mengangkat yang belum diksar, jadi tuntas diksarnya seluruh Banjarnegara, ataupun tadi kalau ada apa tadi Mbak Lilis ada aspirasi untuk mengadakan BIMTEK. Nah, data yang diberikan oleh Mbak Lilis tadi oleh kami, nanti ketika rakor terakhir mungkin ya Pak Sugi bisa ditindaklanjuti jadi BIMTEK. Jadi perencanaan BIMTEK-nya memang berdasarkan pada data. Betul, limitasinya data ini dari 200 orang saja, Pak. Dari 193 tadi. Datanya memang limited pada 193. Apakah menjadi representasi dari Banjarnegara? Bisa iya, bisa tidak. Mau dicek, mau diadakan survei sebelum mengadakan BIMTEK supaya PBD nih perencanaannya berbasis data, silahkan. Itu akan sangat memperkuat. Setidaknya yang dibutuhkan dari 193 masih di perkembangan dan pembelajaran. Makasih, Pak. Kalau aspirasinya disambut nih Bu Eriang, saya cuman memperkeras suara Bu Eriang gitu. Kan yang warga Banjarnegara Bu Eriang, jadi yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi pada Komisi 4 berarti Bu Eriang dan teman-teman. Terima kasih. Yang aspirasi ya, ini yang saja ini yang aspirasi memang baru tahun ini juga sebuah terobosan. Jadi selama ini dana aspirasi hanya untuk biasanya kan rehab, perawatan keluarga. Memang kemarin alhamdulillah ada yang di bidang PAUD ada 19 titik, kemudian yang kemudian ada berapa itu memang ya ini sebuah terobosan lah. Meskipun budgetnya belum besar ya Mbak Dina, belum besar, hanya sekitar berapa lah, belum terlalu besar, tapi ini ke depan ini kan sebuah kesadaran baru dari anggota dewan bahwa untuk pembangunan pendidikan itu ya nggak cukup bangun di gedung saja gitu, tapi orangnya ini malah penting, gurunya, hanya kompeten ini kan bismillah. Semoga saya pribadi bisa berkomunikasi dengan ini ya, kan nanti yang ini kan double sih, jadi ini memang guru PAUD PAUD ini yang KB ini kan rata-rata kan non PNS lah. Itu luasa untuk berkomunikasi dengan dewan, karena nggak beda dengan saya yang PNS itu kan ada aturan pantau gitu loh. Kalau saya terlalu condong ke merah, ke hijau, ke kuning kan tetap nanti pada saatnya ada masalah. Tapi saya berkomitmen kemarin berkomunikasi dengan Sekretaris Komisi 4 tentang bagaimana sih mengembangkan dunia PAUD, karena beliau juga punya ini kan dari jaringan sekolah Islam terpadu, beliau kan betul juga punya background pernah mengelola KB TK sehingga ada kesepahaman. Insya Allah nanti kami terima kasih, nanti barangkali ke depan model-model BTK. Pertama sih ini hanya sehari 2 hari saja, jadi masih ngejar target saja lah, ngumpulin orang ngomong ini, tapi ke depan barangkali nanti model-model seperti ini paling tidak akan lebih tertata lah. Terima kasih, siap untuk mengkomunikasikan. Yang penting teman-teman di Polri juga harus kompak, solid, untuk tidak berpihak tapi bisa bermain dengan baik sehingga memanfaatkan momen ini untuk peningkatan kapasitas. Terima kasih. Nih Pak, matur nuwun. Saya mau komentar sedikit nih Pak, boleh nggih Pak ini matur yang tadi. Selamat dulu Pak peringkat 35 untuk yang apa di PMM. Namun saya harap tidak hanya pejuang contreng ya Pak, karena banyak tuh. Kebetulan saya ikut mengembangkan PMM Pak. Saya menulis buku pedoman guru yang untuk P5 itu ya tulisan saya. Jadi itu kan kebanyakan kami udah bikin ini Pak, materi itu kita prediksinya kan sekitar kalau rajin ya 5 bulan. Tapi kan kebanyakan tuh pada diseret tuh loh Pak, seret nyetel video, klik awal sampai seret sampai akhir contreng hijau. Mudah-mudahan nggak ada begitu di Banjarnegara. Gitu aja Pak dari saya. Ini cuma sedikit intermezzo, tapi karena kebanyakan kayak gitu Pak, yang di daerah lain loh, bukan Banjarnegara enggak. Betul. Sempat kayak mau kayak gitu. Kebanyakan mandek di itu. Jadi, buka video, skip lah ya, tarik, kemudian banyak yang unggah tok lah, yang penting juga ditolak apa tidak, kasarannya seperti itu. Tapi ini fakta ini Mbak Bu Lis. Jadi kabupaten lain yang peringkatnya di atas kami, itu malah kemarin sudah dibanding ke kami Pekalongan misalnya. Kami arahkan ke S4 dengan kebetulan itu siaroh ke makam Dr. Sulistyo, Ketua PB itu, salah satu kegiatannya ada studi banding, jadi siaroh studi banding. Mereka terkagum-kagum dengan Banjarnegara atau ada momen lain. Jadi kami peringkatnya di bawah, tapi gelar karya P5 Banjar
berani disandingkan. Ini kan fenomena. Jadi kami Iya. memberikannya di bawah, tapi prakteknya kami, saya kemarin teman-teman banyak kegiatan di SD terutama TK. Sudah mulai gelar kaya di posting-posting, tapi saya nggak lihat postingan teman-teman saya di Blora, di Grobogan, di mana. Wah, ini kalah politik yang satu. Yang kedua, kemarin kami sudah mengumpulkan ini Pak Kadin, mengumpulkan semua pengawas SMP, SD, kemudian kami mengumpulkan PNF, insya Allah ada progres. Insya Allah tidak. Peringkat kita akan naik, di sisi lain insya Allah kualitas Bu tidak Sip, iya main Pak. sedikit. Tidak hanya Terima kasih. geret gitu contreng deh. Iya, matur nuwun Pak. Monggo Pak Sugi, saya ini sekedar yang lain ada yang mau disampaikan gitu, ini masih ada waktu, kita masih ada beberapa menit lagi. Ini mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Apa masih ada teman? Sudah, nggih. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya acara nggih. Terima kasih atas kehadiran Ibu Dina, Tulis, Pak Agus, Bu Dina, teman-teman ada Pak Dinarso, Pak Din, selamat datang nggih. Terima kasih dari supervisor kita, ya, supervisor, teman-teman mentor dan menti. Saya sampaikan terima kasih dan seluruh panitia yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Cara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Amin. Bapak Ibu hormati, mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara pada kegiatan siang hari ini banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah difoto belum panitia dokumentasi? Oh iya, Bu. Ya. Siapa yang akan mendokumentasikan? Sudah fotonya? Ya. Kayaknya Pak Sugi terlempar ya? Masih. Oh lah, bisa terlambat ya. Sinyalnya lemah ya. Sudah difoto Pak Sugi? Mas Pemangga nanti ini saya nggak pakai itu jadi. Saya sudah fotokan, saya kirim. Oh iya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Saya mohon pamit ya. Hanya mengingatkan panitia, ketemu lagi dengan saya besok ya, jam 10. Ya, PPG 2. Oh gitu. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat pamit. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Izin pamit. Oh, saya jadi host, saya langsung mati semua nih ya. Nggak apa-apa. Oke, ya. Mohon izin untuk mengakhiri meeting. Kalau saya jadi host ternyata saya matikan dulu ya. Oke.